Selamat malam para sahabat. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-62 dan mendiang Bapak Suci Paus Fransiskus ketika masih berada di rumah sakit, ia telah menulis pesan di hari doa Minggu Panggilan Sedunia yang ke-62 ini dengan tema Pesiara Pengharapan Anugerah Kehidupan. Dan dalam refleksi saya pada hari ini, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam 2 bulan terakhir ini, di bulan April dan bulan Mei ini, ada kejadian-kejadian besar yang melingkupi dan terjadi dalam gereja. Kejadian yang pertama dalam konteks gereja lokal, Keuskupan Agung Kupang, berpulangnya mendiang Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turan pada tanggal 4 April. Kemudian dalam konteks global, Bapak Suci Paus Fransiskus juga dipanggil menghadap Tuhan pada tanggal 21 April, tepat di hari pertama Oktav Paskah. Nah, kemunculan Bapak Suci Paus Fransiskus pada awal kepausannya pada tahun 2013 dan juga hingga dengan kematiannya pada tanggal 21 April telah melahirkan satu sentimen positif dalam kehidupan menggereja, khususnya satu kehadiran yang kemudian menjadi satu simbol, satu tanda, satu tuntutan bahwa menjadi seorang gembala itu harus seperti Bapak Suci Paus Fransiskus yang hidup sederhana, rendah hati, bersahaja, penuh belas kasih, dan merangkul mereka yang tersisihkan, memiliki hati untuk memperhatikan kaum kecil dan sederhana. Ini adalah standar yang telah diberikan oleh Paus Fransiskus sehingga kematiannya, hingga dengan peristiwa pemilihan Paus yang baru yang melahirkan Paus Leo ke-14, itu juga kemudian berlanjut sebagai satu model seorang gembala yang baik. Para saudara yang terkasih, dalam konteks hari ini, hari Minggu Panggilan Sedunia, ketika kita berdoa untuk mohon kerahiman dan kemurahan Tuhan untuk memberikan gembala bagi gereja, kita berfokus pada sosok para gembala yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja. Paus yang baru, Paus Leo ke-14, yang hadir dengan semangat yang sama seperti pendahulunya Paus Fransiskus. Ia membawa semangat yang sama dengan membangun jembatan dan dialog dengan semua orang. Bahwa dia mengatakan bahwa gereja itu bukanlah menara yang megah, yang besar, yang kokoh, yang tidak bisa dijangkau, tapi gereja adalah jembatan yang menjadi penghubung bagi orang untuk menemukan kasih dan kebaikan dalam Tuhan. Kemudian dengan semangat yang sama pula, ia ingin menawarkan semangat persatuan yang ditampilkan lewat motonya. In illo uno unum. Dalam Dia yang satu, kita menjadi satu. Di sini Bapak Paus ingin memberikan arah dan kebijakan kepausannya bahwa ia ingin mempersatukan semua orang di dalam dan melalui gereja. Sehingga seruan pertama yang disampaikannya adalah damai. Ia ingin menawarkan kepada semua manusia yang mencintai kedamaian supaya menjadi pembawa damai bagi sesama dan bagi semua orang. Di hari Minggu Panggilan Sedunia ini pula, gereja mengundang dan mengajak setiap orang beriman untuk mendoakan panggilan-panggilan dari tengah-tengah keluarga. Paus Fransiskus dalam pesannya pada hari Minggu Panggilan Sedunia ini, dia mengatakan bahwa panggilan itu datang dan tumbuh dari keluarga atau komunitas orang beriman. Paus hendak menggarisbawahi bahwa banyak panggilan yang terjadi dalam hidup gereja itu datang dan lahir dari komunitas orang-orang beriman. Maka di sini Paus ingin mengatakan bahwa keluarga-keluarga yang berdoa untuk pohon panggilan adalah
keluarga-keluarga atau komunitas orang beriman. Lewat hari Minggu panggilan sedunia ini juga, kita dipanggil untuk merefleksikan panggilan hidup kita masing-masing. Tidak hanya untuk panggilan secara khusus, tapi juga panggilan umum melalui sakramen pembaptisan. Semua orang dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebaikan Tuhan bagi dunia. Misalnya seorang ibu yang bersedia menjadi ibu yang baik, yang merawat anak-anak dan mendidik anak-anak tanpa menghakimi mereka. Atau menjadi seorang bapak yang baik, yang tetap setia bekerja di masa depan anak-anak dan keluarga. Atau menjadi seorang guru yang sabar, yang menuntun anak-anak yang kesulitan dalam belajar. Atau menjadi seorang politisi yang baik, yang memikirkan kebaikan bersama, bonum communio. Atau menjadi seorang aparat penegak hukum yang bekerja dengan benar dan jujur. Atau menjadi seorang sahabat bagi orang yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Ini juga adalah panggilan-panggilan umum yang diberikan oleh gereja. Para saudara yang terkasih, sekali lagi kita tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan para gembala bagi gereja. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Paus Daud ke-14 ketika yang muncul pertama di balkon Santo Petrus, mengutip Santo Agustinus, dia mengatakan, Vobiscum enim Christianus pro vobis episcopus. Bersama kalian aku adalah seorang Kristiani, tapi untuk kalian aku seorang uskup. Demikian pula saya ingin melakukan terjemahan bebas bersama dengan kalian. Aku adalah orang yang biasa, manusia biasa, tapi untuk kalian aku adalah seorang imam. Selamat Minggu panggilan untuk kita semua.